Oke, sekarang kita kembali lagi untuk membahas mengenai ikatan logam ya. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari mengenai ikatan ionik dan juga ikatan kovalen. Oke, jadi sekarang kita mau ngebahas sebenarnya logam yang keras itu ikatannya juga seperti apa sih gitu ya. Karena ikatan kovalen, ikatan ionik kebanyakan membahas mengenai golongan-golongan A, golongan 1 sama dengan golongan 8 gitu ya kalau ada di tabel periodik. Sedangkan kalau yang di transisi gimana nih gitu ya. Ikatan apa yang mereka bisa lakukan gitu ya. Apakah ikatan kovalen juga bisa, apakah ikatan ionik gitu. Nah, sebenarnya semuanya bisa ya, tapi kalau antar logam transisinya dia akan membentuk ikatan yang disebut dengan ikatan logam gitu ya. Oke, jadi kalian pasti kenal ya beberapa contoh logam yang ada di alam, yang ada di sekitar kamu itu banyak sekali ya logam-logam. Nah, kamu juga pasti udah sering banget dengar mengenai emas, kobalt, tembaga, titanium, besi gitu. Nah, mungkin saya mau memberikan challenge ke kalian, coba kalian cari tahu apa nama-nama unsur di dalam tabel periodik dari emas, tembaga, kobalt, titanium, dan besi. Oke. Nah, sekarang kita mau ngebahas beberapa sifat yang dimiliki oleh logam-logam yang kita kenal gitu ya. Yang pertama ada sifat konduktor ya. Sifat konduktor adalah sifat yang mampu menghantarkan listrik dan juga mampu menghantarkan panas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keras gitu ya. Jadi ketika kamu menjatuhkan sebuah besi atau sebuah logam lain yang sifatnya keras, tentunya dia tidak akan hancur gitu ya, tidak akan hancur. Tapi separah-parahnya itu besi jatuh pasti hanya bengkok saja gitu ya. Karena apa? Mereka memiliki sifat yang keras. Kemudian yang ketiga adalah mengkilap. Ketika dia di sinari atau ada lampu di sekitarnya, tidak jarang kita menemukan banyak besi yang mengkilap gitu ya. Kecuali besi-besi yang sudah karatan, itu beda lagi ceritanya. Nah, yang keempat itu adalah titik leleh yang tinggi atau harus memiliki suhu yang tinggi untuk bisa melelehkan besi-besi atau logam-logam lainnya. Oke, jadi keempat sifat ini adalah sifat yang paling terkenal yang menunjukkan bahwa mereka itu memiliki ikatan logam. Nah, sebenarnya ikatan logam itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Kan golongan 1 sama golongan 2 juga disebutnya logam alkali dan alkali tanah gitu ya. Jadi saya memberikan analogi bagaimana ikatan logam itu bisa terjadi, tapi ini saya berikan analogi untuk misalnya logam Na ya. Tapi ini juga bisa diaplikasikan untuk logam-logam seperti Fe, seperti Mn, seperti Co dan lain sebagainya ya. Ini hanya salah satu contoh saja, hanya salah satu analogi saja karena Na juga merupakan salah satu logam. Oke, jadi kita tahu bahwa Na itu memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektronnya 281 dan dia akan lebih stabil jika dia melepas satu elektronnya gitu ya. Maka dia akan membentuk suatu ion positif atau Na positif gitu ya. Nah, ketika dia melepas satu elektron, maka elektronnya pasti tidak akan jauh berada di dekatnya dia gitu ya. Kasus Na ini tidak dalam keadaan dilarutkan. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal ikatan ion, ikatan kovalen, itu kebanyakan mereka mesti dilarutkan dulu. Tapi kalau ini tidak ya. Jadi ini Na yang dalam bentuknya logam gitu. Nah, elektron yang dilepas ini tidak akan jauh dari ikatan atau dari inti atomnya. Nah, sebelahnya dia akan ada lagi ion atau kation Na yang juga ada elektron di dekatnya gitu ya. Nah, nanti elektron dari Na yang pertama ini akan tertarik ke Na yang positif yang ini. Karena apa? Karena baik lagi sifat dari awal prinsipnya positif sama negatif pasti akan berikatan gitu ya. Nah, di antara Na positif dengan elektron dari Na yang sebelumnya itu akan memiliki tegangan atau akan ada sifat tarik menarik di sini. Dan itu berlanjut terus-menerus. Ya, jadi masing-masing Na memiliki satu elektron di sekitarnya dan satu elektron itu akan terikat ke Na yang di sebelahnya dengan kation yang sebelahnya. Makanya itulah kenapa sifatnya mereka ini adalah keras, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan di sini ada analogi untuk logam. Jadi ion-ion positif di sini terdapat di dalam lingkaran ini. Jadi ini misalnya Na atau Fe gitu ya. Dengan biru-biru di sini atau di sini sebutnya dengan lautan elektron. Ini adalah elektron-elektron yang lepas dari unsur tersebut gitu ya. Karena di sifatnya logam itu pasti muatannya positif, maka elektronnya akan berada di sekitarnya. Nah, karena saking banyaknya elektron di sana, maka disebut dengan lautan elektron. Dan di sini semuanya ionnya ion positif gitu ya. Nah, kemudian
dia akan memiliki sifat konduktor. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa elektron itu sifatnya mampu bergerak. Kita tahu bahwa elektron itu selalu mengelilingi inti gitu ya. Elektron selalu mengelilingi inti. Jadi ketika sifat konduktor ini adalah sifat yang mampu mengantarkan panas sangat baik gitu ya. Jadi ketika ada panas yang masuk, katakanlah ada panas di daerah sini, maka elektron itu akan memiliki atau kedapatan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi untuk bergerak gitu ya. Jadi sangat cepat ketika daerah sini panas, daerah sini juga akan langsung cepat merasakan panas juga. Karena apa? Karena elektronnya bergerak akan memberikan energi sampai dengan ke yang kita pegang. Makanya kita juga bisa merasakan panas kalau kita menggunakan besi untuk mengolah sesuatu yang panas gitu ya. Nah, sifat-sifat lainnya juga ini disebabkan karena ikatan logam. Tadi konduktor sudah dan keras juga sudah. Bagaimana ikatan ion? Bedanya dengan ikatan ion gitu ya. Nah, sifat-sifat ini semua akan dibahas di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya yang mengenai tentang khusus untuk perbedaan sifat ikatan ionik dan ikatan kovalen, juga ikatan logam gitu ya. Jadi setiap sifat yang dimiliki oleh ikatan itu pasti ada sebabnya. Sebabnya bukan lain karena jenis ikatan mereka. So, jangan lupa di subscribe.